الشيطان الرجيم. Ya Rasulullah, salamun alaih, ya rafi'a sya'ilal juri wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk penampilan rampak beduk dipersembahkan oleh tim tabung beduk Renuval Kasikebo Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Kami Ramadan kami Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya,
nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, dan nikmat takwa yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir, berkumpul, bertatap wajah, dan bertemu pandang pada hari ini, di hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada sosok panutan dan rahmat bagi kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah Gebiar Ramadan, terlebih dahulu kami akan menyapa Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Untuk yang pertama kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat, yang kami banggakan dan yang kami sayangi, Founder Yayasan Tasuri Berkah Amin, Ibu Hajah Sri Nur Maltol. Yang kami hormati Istri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Melani Simon Jufri yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Yang kami hormati Istri Bupati Bulukumba, Ibu Hajah Insinyur Mufida Adi Atas. Kami ucapkan selamat datang Ibu. Dan juga kami ucapkan selamat datang, terima kasih kepada para narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Kepada yang kami hormati Ustadz HM Alwi Rashid AS, yang kami hormati Ustadz AM Basil Akmal, Habib Muhammad Syahab, yang kami hormati Ustazah Hajah Kotrunada SA, yang kami hormati Ustazah Hajah Sofatulida SA beserta suami Bapak Muhammad Hamzah Kalakhan, yang kami hormati Ustazah Huda Syabiri SIKOM beserta suami Bapak Indra Sakti SHMH, yang kami hormati salah satu public figure artis ibu kota yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mohon kami hormati Ibu Ranti Purnamasari Certified Hypnotherapist. Kami ucapkan selamat datang di Kota Makassar Ibu. Dan tentunya yang kami hormati, yang kami sayangi, yang kami banggakan, Bapak Ibu jamaah Gebiar Ramadan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Tidak lupa juga kepada yang telah mendukung terselenggaranya acara yang begitu luar biasa pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat para sponsor acara yang sudah hadir. Ada Ibu Dr. Ija Ashar, kami ucapkan terima kasih, selamat datang. Gebiar Ramadan 1446 Hijriah Tasuri Berkah Amin yang diikuti oleh 1000 peserta pada kesempatan yang berbahagia ini. Boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur kita, rasa bangga kita atas kehadiran Bapak Ibu. Tentunya pada hari ini kita akan bersama-sama menimba ilmu yang begitu luar biasa akan dibagikan oleh para narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah Gebiar Ramadan, agar acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan penuh berkah, kami mengajak Bapak Ibu hadirin untuk mengawalinya dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori'ah Kartini Manto. Kepada beliau dengan hormat kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallahi ammu. Bismillahirrahmanirrahim. Antum ahsantum li anfusikum in asatum. 34. Nas wallahu yuhibbul muhsinin. Berikutnya Quran Surah Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Allahul aliyyul azim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena kebesaran Allah, karena izin dari restunya sehingga kita bisa silaturahmi, kita bisa kumpul pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakilkan oleh Sekda Pemprov Sulawesi Selatan, Ibu Melani Simon Jufri telah berkenan hadir. Terima kasih Ibu, dan juga terima kasih kepada Ibu Bupati Bulukumba, Ibu Haji Insinyur Herfida atas sumpah telah berkenan hadir. Terima kasih. Beliau berada di Jakarta bolak-balik untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih Ibu Ustazah, terima kasih Bapak Ustaz, dan juga terima kasih kepada Ibu Ustazah Nida Satiri bersama suami Bapak Hamzah. Terima kasih berkenan hadir, dan juga Ibu Ustazah Huda dan suami Bapak Indra Sakti. Terima kasih berkenan hadir. Terima kasih juga kepada donatur, terima kasih kepada Ibu Novita Madonsa Isang, terima kasih atas bantuannya, dan juga para sponsor yang kami tidak bisa sebutkan satu-satu, tapi kami sangat berterima kasih atas support dan bantuannya. Dan juga terima kasih kepada staf dan jajarannya dari Pemprov Sulsel dan juga Ibu Bupati. Di kegiatan Tasuri ini semakin gencar dilakukan dengan keterbatasan saya untuk bagaimana bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mencari masjid saja itu saya harus menyetir sekitar 1 jam dari rumah. Kalau saya mau berkomunikasi atau membuat satu pengajian, saya harus menempuh sekitar 3 jam. Apalagi setelah ayah saya pergi. Ayah saya pergi itu sepertiga dari nafas saya pergi. Saya bingung bagaimana saya mau
berbakti. Nyawa saya lagi pergi, berarti sisa sepertiga. Saya merasa alhamdulillah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya semakin sering untuk bisa komunikasi walaupun di alam berbeda dengan ibu dan bapak saya. Alhamdulillah dengan kegiatan tasuri ini, mulai dari mengaji, mulai dari berbagi, mulai dari kami peduli, alhamdulillah itu semakin menguatkan saya, dan mudah-mudahan ini bisa sampai kepada ibu dan bapak saya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, apalagi dalam menyambut Ramadan, semua pada pulang kampung bahagia dengan adanya ibu dan bapak barangkali. Tapi saya sudah tidak ada, tetapi saya harus gembira menyambut Ramadan. Saya harus membersihkan hati saya untuk menyambut Ramadan. Tolong saya dimaafkan lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Sri Nur Malto. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah Gebiar Ramadan, selanjutnya kami mengajak Bapak Ibu untuk dapat mendengarkan sambutan Ibu Melani Simon Jufri selaku istri dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus membuka acara Gebiar Ramadan 1446 Hijriah melalui pemukulan beduk. Untuk itu kepada Ibu dengan hormat kami persilakan. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Ibu Gubernur karena ada kegiatan yang bertepatan yang tidak bisa beliau tinggalkan. Saya akan membacakan sambutan dari beliau yang diamanahkan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Founder Yayasan Tasuri Berkah Amin, Ibu Sri Nur Malto, beserta para pengurus yayasan. Yang saya hormati Ibu Wali Kota kita, Ibu Api ya. Yang saya hormati Ibu Bupati Bulukumba yang telah hadir. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan berkahnya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hari ini kita berkumpul dalam acara yang sangat mulia, yaitu Gebiar Ramadan 1446 Hijriah dengan tema membersihkan diri menyambut Ramadan yang suci. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Yayasan Tasuri Berkah Amin yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai bentuk refleksi diri dalam menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan ampunan, dan bulan yang penuh kemuliaan. Hadirin yang berbahagia, saya berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh peserta serta menjadi penyemangat bagi kita semua dalam menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan dan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap langkah kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya
yang selalu berada di jalan yang benar. 6 Hijriah saya buka dengan resmi. Semoga gebiar Ramadan ini dijadikan momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan kualitas keimanan serta kepedulian kita terhadap sesama. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Nyonya Naomi Oktarina. Baik, kepada Ibu mohon untuk berada di atas. Bapak Indra Sakti SHMH, kami undang Ibu Ranti Purnamasari, Certified Hypnotherapist. Kepada nama yang kami sebutkan, mohon untuk dapat mendampingi istri Sekda Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembukaan secara resmi Gebiar Ramadan 1446 Hijriah melalui pemukulan beduk yang sama-sama akan kita saksikan pada kesempatan hari ini, yang menandakan bahwa acara kita Gebiar Ramadan akan segera kita mulai. Baik, mohon berkenan. Baik, boleh untuk pemukulan atau alat pukul gendangnya boleh diserahkan kepada Ibu Melani yang akan membuka secara resmi. Boleh Bapak Ibu untuk mendekat sedikit. Kita akan bersama-sama menyaksikan pembukaan secara resmi dari Gebiar Ramadan 1446 Hijriah yang insya Allah akan dibuka langsung oleh Ibu Melani Simo Jufri selaku istri dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita saksikan bersama acara pembukaan secara resmi Gebiar Ramadan 1446 Hijriah yang dibuka langsung oleh Ibu Melani selaku istri dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, di mana acara kita pada hari ini yang begitu luar biasa turut dirangkaikan dengan syukuran ulang tahun dari salah satu narasumber kita, Ustazah Kotrunada. Alhamdulillah, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Alhamdulillah, acara yang begitu luar biasa hari ini terus pula dirangkaikan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Narasumber dan juga kepada Ibu Melani selaku istri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, kepada istri Bupati Bulukumba Ibu Haja Insinyur Mufidah Andi Atas, dan kepada seluruh hadirin narasumber yang sudah hadir meluangkan waktunya dan akan berbagi ilmu untuk kita semua. Ada Ustadz HM Alwi Rashid AS beserta istri Ustazah Haja Kotrunada SA, ada public figure yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Ranti Purnamasari, Certified Hypnotherapist. Boleh kita
istri Bupati Bulukumba yang sudah hadir, dan tentunya kepada seluruh narasumber kita yang sudah hadir membersamai acara kita yang luar biasa pada kesempatan. Saat ini kita sudah memasuki acara inti kita pada hari ini, yakni mengikuti kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber yang sudah hadir di hadapan kita semua pada hari ini. Untuk itu kembali kami informasikan kepada Bapak Ibu hadirin jamaah untuk tetap berada di tempat sampai acara selesai. Karena pada hari ini kita akan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Kita akan mengisi gelas-gelas kosong yang sudah kita bawa dari rumah, dan insya Allah apa yang kita dapatkan, apa yang kita raih pada hari ini nantinya dapat kita bagikan kembali, dapat kita sampaikan kembali untuk keluarga kita di rumah. Baik, memasuki kajian kita untuk di sesi pertama. Insya Allah di sesi pertama ini akan disampaikan langsung oleh Ustadz HM Alwi Rashid AS. Kepada Pak Ustadz dengan hormat kami persilakan. Baik, Bapak Ibu hadirin jemaah Gebiar Ramadan 1446 Hijriah. Untuk kajian kita di sesi pertama ini akan dibawakan oleh Ustadz HM Alwi Rashid AS yang insya Allah akan menyampaikan tema bersyukur atas nikmat. Apa sih sebenarnya bersyukur itu, dan apa yang nantinya akan kita dapatkan jika kita pandai bersyukur? Harusnya karena masih pagi kita bisa lebih bersemangat, ya. Karena kalau jawab salamnya kayak gini, rasanya nanti puasanya nggak pol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kajian terkait dengan syukur atas nikmat Allah. Al-Fakir ingin mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video yang bisa kita mengambil hikmah yang dalam dari apa yang disampaikan dalam kisah pada video tersebut. Suamimu mana? Masa aku. Terus bapakmu? Bangunnya di sana. Panji, ayo puasa. Kenapa? Udah kamu makan di belakang ya. Ajarin anakmu puasa. Sejak ibu tinggal di rumah, hidup kita berubah. Kita bawa aja deh ibu. Yakin? Iya deh, kamu yang ngomong ya. Aku nggak tega. Bu, kita pergi yuk. Kemana? Ini siapa?
Ingatan ibu terhenti saat Bapak mendengar Ramadan tahun lalu. Sejak itu buat ibu tiap hari adalah Ramadan. Kan lapar, ajarin anak puasa. Para nama? Oh, nggak apa-apa. Tarawih. Ya Bu. Bu, datang lagi. Jangan pernah berhenti membahagiakan orang yang kita cintai. Karena itu keren. Alhamdulillah, jamaah sekalian, walaupun hanya sekedar 3 menit saja, video tadi menceritakan sebuah kisah bahwa kita yang tahun ini mendapatkan kesempatan untuk dapat beribadah, namun ada saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bisa sahur bersama kita, tahun ini tidak bisa lagi bersamai kita karena mereka telah berpulang ke rahmatullah. Maka tugas pertama kita adalah kita mensyukuri nikmat Allah yang amat besar, yaitu kesempatan bagi kita untuk dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jamaah hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, Allah Tuhan kita yang telah menciptakan kita telah memberikan penjelasan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah dalam Al-Quran, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka hakikatnya tugas kita hidup di dunia, ada yang 20 tahun hidup, 30, 50, 60, hakikatnya adalah kita mengerjakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Ramadan ini diperintahkan berpuasa untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan jangan lupa bahwa Allah telah menjanjikan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Hei hambaku, kalau kamu pandai bersyukur, niscaya nikmatnya akan ditambah untukmu. 46 Hijriah ini, perbanyaklah kita mengucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bentuk puji-pujian kita atas seluruh karunia yang telah Allah berikan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada ayah dan ibu kita, kepada anak-anak kita. Kita ungkapkan rasa syukur yang luar biasa dengan harapan kita mendapatkan apa yang telah Allah janjikan. Bagi orang-orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Dan yang kedua, kewajiban kita menyambut datangnya bulan puasa, bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan, berharap akan masuk ke dalam apa yang dijanjikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa kita bagai buih di lautan, amal kita masih sangat sedikit, namun kalau kita bisa mengerjakan puasa di siang hari, mengerjakan qiyamul lail di malam hari, membaca tadarus Al-Quran dengan penuh kebahagiaan dan keikhlasan, semata-mata hanya mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah mencipta kita. Ghafara lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita, bisa kita mengikuti Ramadan tahun 1446 Hijriah ini dan masih bertemu dengan Ramadan selanjutnya dan mendapatkan karunia malam Lailatul Qadar, malam yang khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mari kita buka gebiar Ramadan pada kajian pagi ini dengan memperbanyak syukur
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekembalinya kita dari majelis ini penuh hati kita dengan ungkapan rasa syukur atas seluruh nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat untuk kita bersama. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan bagaimana bersyukur atas nikmat yang senantiasa Allah berikan untuk kita semua. Apa yang sudah kita dapatkan sampai hari ini patut kita syukuri. Di antaranya adalah kesehatan dan juga nikmat umur yang diberikan untuk kita semua, yang insya Allah bisa kita pergunakan dalam menyambut dan juga mengoptimalkan ibadah-ibadah kita nanti di bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah Gabiar Ramadan, untuk selanjutnya kita memasuki kajian di sesi kedua, akan disampaikan oleh narasumber kita selanjutnya, ada Ustadz A.M. Basil Akmal. Untuk itu kami mohon berkenan untuk naik ke atas panggung. Yang telah Allah siapkan adalah kebahagiaan abadi menempati surganya Allah. Makanya jemaah sekalian, sering kita tertipu dengan godaan dunia. Kita meninggalkan Allah, namun kita isi kehidupan kita yang sebentar tersebut dengan melakukan apa-apa yang telah Allah larang, sehingga kehidupan kita di akhirat akan sengsara. Maka jemaah sekalian, bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat? Melaksanakan apa yang diperintah Allah merupakan salah satu dari bentuk rasa syukur kita. Mengapa kita harus bersyukur? Kita lihatlah diri kita, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita, semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu hal yang sering kita lupa, bahwa kita bisa melek pada pagi hari ini, bisa berkegiatan pada hari ini adalah anugerah Allah. Karena ada orang yang semalam tidur, namun pagi hari ini sudah tidak bisa lagi membuka matanya karena ajalnya telah sampai. Maka jemaah sekalian, dengan melihat diri saja kita sudah bisa melihat betapa banyak karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Belum lagi semua bekerja dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan gembira, dengan bahagia. Coba bayangkan kalau sedikit saja nikmat sehat kita dicabut. Coba bayangkan dengan sakit gigi, kita diuji dengan rasa pusing di kepala, maka satu hari itu kita tidak bisa berkegiatan dengan baik. Maka begitu besar anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun Allah sendiri telah menyatakan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Sangat sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Dosa telinga kita yang mendengar hal-hal yang bukan menjadi hak kita, maka masih ada waktu bagi kita untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nikmat dan karunia Allah yang teramat besar yang sudah kita berdoa sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah aku keberkahan di bulan Rajab, berilah aku keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umurku ya Allah bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang amat penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang sayang sama kita, yang pengen kita selamat nanti di akhirat, telah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bagi orang-orang yang berpuasa
penuh keimanan, penuh keikhlasan, semata-mata mencari ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dari dosa-dosa yang telah lalu. Makanya mas kalian, dengan karunia Allah yang amat sangat besar tersebut, kita masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Lihat video tadi, kalau kita masih bisa bertemu Ramadan tahun ini, tidak ada yang bisa menjamin kita akan bertemu Ramadan tahun yang akan datang. Bersemangatlah untuk beribadah, bersemangatlah untuk beribadah Ramadan tahun ini, seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka dengan kesungguhan niat, kebersihan hati dan keikhlasan, semata-mata mencari ridha Allah, semata-mata melaksanakan tugas untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah, kita sambut dengan penuh gembira, dengan penuh rasa syukur. Datangnya jadi cara terbaik bagi kita untuk bersyukur atas seluruh nikmat Allah yang telah menganugerahkan kesehatan, iman, Islam, akidah di dalam ruh dan jiwa kita. Maka kita penuhi perintahnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan atasmu berpuasa, kama kutiba allazina min qablikum, sebagaimana telah diperintahkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan menentukan posisinya nanti di akhirat. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah kelak nanti adalah orang-orang yang paling bertakwa. Dengan tema bersihkan diri dari dosa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sadat wa ala alihi wa sahbihi al-anjum zahirat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa syufi ibadik. Sana la fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, orang yang beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan yang saling menasihati dalam kebenaran, dalam kesabaran. Semoga duduknya kita di majlis atau di daurah gebiar Ramadan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala yang begitu besar untuk menjadi bekal kita di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. 22. Di mana Allah Subhanahu, dan daripada kebesaran Allah. Apa ya Allah daripada kebesaran? Khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Khalqus samawat, Allah sebutkan daripada kebesarannya adalah penciptaan langit. Begitu indah langit Allah tinggikan tanpa ada tiang yang memopang. Wal ard, juga penciptaan bumi. Bumi ini dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, miliaran manusia hidup silih berganti dari zaman ke zaman. Itu semua kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Waqtilafu alsinatikum, dan berbedanya bahasa-bahasa kita. Saya ingin mengutip ayat ini karena coba kita lihat ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian, kita di ruangan ini. Informasi yang saya dapat 1000 orang kita berkumpul dengan bahasa yang berbeda-beda, tabiat yang berbeda-beda, dari suku bangsa yang berbeda-beda. Wa alwanikum, Allah bilang, dan warna kulit kita berbeda-beda. Tapi di antara perbedaan itu
kita disatukan oleh kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari pengalaman sebelumnya ya di tahun lalu berarti bahwa dengan kesibukan yang dimiliki, dengan pekerjaan yang tidak pernah ada habisnya, ternyata ada yang kurang. Kita mencari rezeki, tetapi di balik itu ada yang kurang, yakni waktu bersama keluarga, dan itu salah satu kenikmatan yang tidak bisa kita lepaskan ya. Kenikmatan bersama keluarga. Betul, Mbak, ya. Ternyata apa yang kita bilang kita buat keluarga, ternyata mungkin dengan kita lebih aktif di luar, khusus saya lah pribadi, keluarga akhirnya cuma dapat sisanya aja, sisa waktu, sisa tenaga, sisa hati, sisa pikiran. Jadi sepertinya nggak fair ya, karena keluarga ini adalah amanah dari Allah SWT. Jadi itu yang membuat Ibu Rati akhirnya untuk membatasi kegiatan di bulan Ramadan ini, yang insya Allah selebihnya akan kita optimalkan untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Amin, insya Allah. Nah, Ustazah Nida, berbicara terkait dengan mengoptimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, amalan-amalan seperti apa sih yang seharusnya bisa kita lakukan agar keberkahan Ramadan itu betul-betul terasa, betul-betul bisa kita peroleh mulai dari Ramadan pertama sampai 30 Ramadan. Amalan-amalan seperti apa saja yang bisa kita lakukan? Kita lihat Ramadan punya beberapa nama istilah dalam bentuk lain. Yang pertama, Ramadan Syahrus Siyam. Bulan Ramadan adalah bulan puasa. Itu penyebutan bulan Ramadan. Maka amalan apa yang harus kita lakukan besok di bulan Ramadan? Yang pertama, pastinya yang diwajibkan adalah berpuasa. Nah, puasa ini yang harus kita pahami betul-betul. Kenapa? Karena kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Kata Nabi, berapa banyak orang yang puasa cuma kedapatan lapar sama haus doang. Kenapa demikian? Karena yang dipuasain cuma makan minum aja, tapi mulutnya nggak dikuasain, matanya nggak dikuasain, telinganya nggak dikuasain, tangan kakinya nggak dikuasain. Tidak melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Jadi kalau ditanya amalan apa, tentu yang pertama adalah amalan berpuasa. Di luar sana banyak orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, tapi meninggalkan puasanya. Ini yang sangat kita sayangkan. Mudah-mudahan bisa kita menyiapkan diri kita untuk bisa mengisi Ramadan kita dengan amalan puasa. Yang kedua, amalan apa yang harus kita lakukan besok di bulan Ramadan? Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Maka besok di bulan Ramadan lebih dekatkan diri kita lagi kepada Al-Quran. Lebih ditingkatkan lagi bacanya, lebih ditingkatkan lagi mengkaji daripada terjemahan atau tafsir Al-Quran. Yang ketiga, Ramadan disebut dengan Syahrul Qiyam, bulannya ibadah malam. Jadi amalan yang besok harus kita lakukan adalah jangan sampai melewatkan ibadah di waktu malam. Kenapa demikian? Karena hampir rata-rata kita bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kalau bulan Ramadan hampir dipastikan kita akan bangun di sepertiga malam, di waktu sahur. Kalau di bulan lain kadang bangun, kadang enggak, kadang kesiangan, kadang ketelatan. Tapi di bulan Ramadan insya Allah dipastikan kita, apalagi kaum ibu-ibu, sudah dipastikan bangun. Maka jangan hanya sahurnya kita kerjakan, tapi juga tarik waktunya bangun 1 jam sebelumnya, kita sempatkan untuk bermunajat, karena Ramadan adalah Syahrul Qiyam. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah malam. Malamnya pada Isya kita taraweh, tengah malamnya kita bangun untuk mendirikan ibadah sholat malam. Sholat malam kita sempatkan untuk berdoa, harus beristighfar di waktu sahar. Kapan itu waktu sahar? Mendekati 10 menit, 15 menit menjelang subuh, itu waktu sahar. Maka isi dengan istighfar sehingga malam kita menjadi malam yang berkualitas. Jadi Ramadan Syahrul Siyam, Ramadan Syahrul Quran, Ramadan Syahrul Qiyam, yang 3 ini yang utama. Selebihnya amalan-amalan apapun bisa kita tingkatkan lagi kualitasnya di bulan suci Ramadan, insya Allah.
amalan utama ini yang patut kita maksimalkan ya. Dari ada 4 istilah tadi, ada syahrul siyam, syahrul Quran, syahrul qiyam, dan juga senantiasa beristighfar untuk mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Nah, tadi di awal Ibu Ranti sudah menyinggung bahwa kalau di dalam keluarga Ibu Ranti ini untuk kita berbicara makanan lagi ya, Ibu kita berbicara makanan lagi. Kalau dari keluarga Ibu Ranti untuk request makanan sendiri, apakah ada yang khusus atau bebas aja gitu dari keluarga Ibu Ranti? Makanannya. Kalau makanan kami bertiga kami punya keinginan yang sama. Jadi nggak makan yang terlalu manis sekali, mengurangi santan. Jadi kita pilih yang segar-segar, terus mengurangi juga minyak. Karena kami punya orang tua, tadarus semua sudah berpulang orang tua dan mempunyai wasilah sakit sebelum perginya. Jadi ada warisan dari para orang tua seperti beberapa penyakit darah tinggi, diabetes gitu. Jadi kami sepakat untuk ya udah kita coba deh untuk mengatur pola makan. Ini bagian daripada ikhtiar ya. Semoga Allah ridho untuk mengurangi makan yang lezat-lezat itu semuanya atau secukupnya aja makannya. Jadi yang penting ada cukup sayur, lalu ada kurma pasti, dan air putih yang cukup tidak berlebihan, dan yang pasti tidur juga nggak usah terlalu banyak, tapi berkualitas dan tetap menjaga kebugaran dengan banyak ibadah. Yang paling penting adalah kandungan di dalam menu yang disajikan itu terjaga, tentunya untuk kesehatan diri juga. Nah, kalau dari agama Islam ya Ustazah Nina, apakah dari ajaran agama kita ada anjuran-anjuran gitu untuk standar menu seperti apa yang bisa kita konsumsi pada saat berbuka puasa ataukah pada saat sahur? Dan juga mungkin ini yang sering sekali menjadi pertanyaan adalah pada saat berbuka puasa yang dianjurkan itu berbuka puasa dahulu lalu kita sholat, atau kita sholat dulu baru berbuka puasa. Terakhir, kalau kita bicara sahur dan buka, kita lihat daripada syariat yang diajarkan baginda Rasulullah SAW, mengakhirkan sahur sunnah, mempercepat berbuka adalah sunnah. Jadi jangan dibalik ya Bapak Ibu, jangan sahurnya di awal, bukanya di akhir. Jadi sahurnya di akhir, bukanya di awal, gitu ya. Kalau kita bicara berbuka puasa, tentu Nabi kita punya kebiasaan kalau buka puasa diawali dengan berbuka dengan yang manis-manis. Kalau Nabi selalu mengawali dengan makan buah kurma, gitu ya, karena memang salah satu makanan yang menjadi makanan khas ya adalah buah kurma. Dan kalau kita mau berbuka puasa, jangan begitu azan berkumandang kita sholat dulu, bukanya ntar deh abis azan. Itu nggak menambah pahala, justru kita menghilangkan kesunahan Nabi, karena sunnahnya begitu azan berkumandang kita berbuka dengan yang manis gitu ya, kemudian diselingi dengan sholat maghrib, setelah sholat baru kita makan. Boleh nggak sih kalau habis buka langsung makan, soalnya lapar banget gitu ya? Kalau bicara boleh aja, tapi tentunya kembali lagi kalau dilihat dari perspektif kesehatan, ini kan organ tubuh kita habis istirahat lama ya, kurang lebih 12 jam. Maka untuk membuka kembali proses pengolahan makanan, jangan langsung dikagetin dengan makan orang yang saya nggak suka kurma gitu. Ada kan beberapa yang memang kurang dari kurma. Selama Ramadan ini, tahun lalu kami selalu berusaha untuk mengoptimalkan, mengoptimalkan ibadah kami. Jadi menjaga kualitas Ramadan bukan cuma kesehatan jasmani saja, tapi juga kualitas ibadahnya. Dari mulai baca Al-Quran, insya Allah menghatamkannya masing-masing. Karena kami semua bekerja, saya bekerja, suami bekerja, anak pun sekarang 24 tahun sudah bekerja. Jadi waktu bekerjanya tuh masing-masing dan kami tuh ketemu memang betul-betul di malam hari saja. Dan
insya Allah dengan waktu terbatas ini kami tetap bisa berharapan saya bisa terus ibadah bersama. Entah tadi kan Ustazah Dina juga bilang ibadah malam kita tuh insya Allah di Ramadan ini akan semakin banyak, dan doa kami adalah mudah-mudahan insya Allah ibadah itu bisa dilakukan bersama terus. Jadi entah tadarusnya gitu ya, tadarus juga mudah-mudahan insya Allah tahun ini bisa tadarus dan juga membaca artinya, dan kemudian membahasnya bersama keluarga kecil kami, dan kemudian kami wajib gitu ya, dan itu dekat dengan kita semua seperti berbicara hal yang penting, hal yang kecil yang akhirnya bisa membuat ibadah kita menjadi